Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu semuanya. Saya Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas terkait dengan fraud risk management. Ini ada kaitannya dengan usaha atau dalam rangka untuk pemberantasan korupsi. Karena kita tahu semuanya, pada 2 tahun terakhir ini, indeks persepsi korupsi untuk negara kita turun drastis, dan juga indeks terkait dengan persepsi korupsi nasional pun belum bagus. Nah, kali ini saya akan menyampaikan, semoga ini dapat sebagai kontribusi saya dalam rangka untuk pemberantasan korupsi. Nah, saya kali ini akan menjelaskan, menawarkan salah satu metodologi dalam rangka untuk pemberantasan korupsi, khususnya di entitas pemerintahan. Walaupun hal ini juga bisa dilaksanakan di unit-unit organisasi non-pemerintah. Saya akan mencoba memaparkan, menyampaikan slide terkait fraud risk management. Baik Bapak Ibu, ini adalah slide fraud risk management yang Bapak Ibu bisa ikutin. Nah, fraud risk management ini sebetulnya merupakan bagian dari berbagai macam cara untuk pengelolaan risiko. Ya, khususnya kalau yang akan kita bahas adalah risiko fraud atau risiko kecurangan. Ya. Nah, dari definisi ini sendiri, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, apa yang disebut dengan korupsi adalah tindakan penyelewengan kekuasaan, ya, demi keuntungan pribadi atau korporasi. Keuntungan yang dimaksud ini lebih mengarah pada hal yang sifatnya material, seperti uang atau sejenisnya. Jadi kembali lagi, korupsi ini merupakan hal yang memang jelas-jelas tidak sesuai dengan etika lah, ya. Karena di sini mengambil dari atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Di Undang-Undang Nomor 3199 ini sendiri sebetulnya sudah banyak perubahan, namun ini saya ambilkan dari yang awalnya, ya. Nah, apa saja yang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang 3199? Yang pertama yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara. Nah, jelas ya. Dan akhir-akhir ini cukup banyak kasus-kasus yang telah diungkap oleh beberapa lembaga negara kita yang memang terus berusaha bagaimana untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Kedua, melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Jadi bisa saja korupsi ini untuk kepentingan diri sendiri atau pihak yang melakukan itu, atau mungkin bahkan korporasi, ya. Tapi
yang terjadi saat ini memang kebanyakan adalah menguntungkan diri sendiri. Kemudian apalagi penyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ini banyak sekali ya. Penyalahgunaan kewenangan. Akhir-akhir ini bahkan pimpinan tertinggi sampai ke menteri ya, itu ada ya kasus-kasus yang dari tahun ke tahun ternyata di Indonesia masih ada. Menggunakan kesempatan pada saat jelas itu dia mempunyai apa ya kekuasaan biasanya ya, menggunakan kesempatan. Walaupun juga dimungkinkan ada pihak-pihak yang mempunyai kesempatan tetapi sebetulnya eh, pas tidak punya apa ya namanya kekuasaan ya. Dan sarana yang ada padanya karena jabatan. Nah, sarana ini banyak sekali. Ini yang enggak kelihatan. Ini yang jarang sekali kelihatan secara langsung ya biasanya. Nah, ini secara mungkin dia menggunakannya adalah secara diam-diam atau bagaimana ya. Atau terbuka juga ada sebetulnya ya. Jadi kendaraan-kendaraan dinas atau sarana yang lain milik kantor digunakan untuk kepentingan atau keuntungan dia sendiri. Kemudian memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada dirinya. Nah, ini biasanya adalah kalau memberi pegawai negeri berarti maksudnya adalah dia mungkin bisa pegawai negeri, tapi juga bisa juga non pegawai negeri. Melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat ya untuk tindak pidana korupsi. Jadi ini pun termasuk ya, baik dia ikut mendapatkan keuntungan ataupun mungkin dia sebetulnya tidak mendapatkan, tetapi ikut melakukan percobaan, ikut membantu dan bermufakat untuk tindakan jahat tersebut. Nah, dari kejadian-kejadian yang ada saat ini ada kurang lebih ya, ada ini minimal 7 ciri korupsi. Jadi kalau kejadian-kejadian yang Bapak Ibu mungkin sudah dengar dari mass media cukup banyak. Yang pertama, selalu melibatkan lebih dari satu orang. Biasanya masalah korupsi ini jarang sekali yang melibatkan hanya satu orang, dia sendiri. Ya, walaupun itu mungkin juga bisa terjadi. Tapi kebanyakan yang korupsi ini melibatkan lebih dari satu orang. Kemudian dilakukan dengan rahasia, secara diam-diam. Tidak mungkin ya, dia akan korupsi tapi dia teriak-teriak, woi saya mau korupsi ya, jarang sekali. Atau mungkin nggak ada sama sekali. Melibatkan pihak yang saling menguntungkan dan menjaga kewajiban. Nah ini bisa saja sih kalau para pihak tadi ada yang tidak diuntungkan karena mungkin terpaksa ya, seperti itu ya, bisa aja. Tetapi hampir kebanyakan itu menguntungkan atau saling menguntungkan. Jadi semua pihak menguntungkan. Mungkin keuntungannya beda-beda ya. Kalau yang korupsi jelas keuntungan material, tapi yang pihak lain mungkin beda. Oknumnya sering berasal dari pihak yang berkepentingan, itu pasti ya. Yang melakukan korupsi diantaranya adalah berkepentingan. Contohnya yang paling gampang lah, yang melakukan pengadaan barang jasa ya. Ada pihak yang menjual supaya jualannya laku, walaupun mungkin dari segi kualitas kurang bisa ditanggungjawabkan misalnya. Nah, sama pihak yang membeli. Membeli untuk pemerintah, tapi dia sendiri mengambil keuntungan dari situ. Ya, yang akhirnya yang untuk kepentingan pemerintahnya sendiri diabaikan. Misalnya kualitasnya, jumlahnya, dan sebagainya. Ya. Tiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan.
Jelas ya, misalnya orang yang sudah dikasih amanah, kewenangan, kekuasaan, tapi ternyata dia mengabaikan dari amanah tersebut. Oknum yang melakukan korupsi sering bersembunyi di balik justifikasi hukum. Ya. Jadi dia sendiri mencoba, aturannya sebetulnya ada, tapi dia mengabaikan hal itu. Ya. Kan ada Bapak Ibu tahu salah satu penyebab terjadinya korupsi ya, misalnya pengabaian masalah aturan. Korupsi adalah penipuan bagi badan publik dan masyarakat umum secara keseluruhan. Pasti ya, dengan tugas amanah jabatan orang yang melakukan korupsi ini betul-betul akan merugikan, ya, beda atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara garis besar, payung secara besarannya, bagaimana cara untuk menekan terjadinya korupsi. Ada beberapa metodologi sebetulnya, ya sudah banyak disampaikan atau mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar, yaitu fraud risk governance. Jadi fraud risk governance ini bagaimana kita atau organisasi kita mengelola organisasinya sesuai tupoksinya, dijalankan dengan tata kelola yang baik dalam rangka untuk menghindari terjadinya korupsi. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada istilah GRC, Governance Risk and Compliance. Jadi di sini adalah pertama, bagaimana sebuah organisasi menjalankan tata kelolanya untuk menjalankan tupoksinya. Di sana ada lagi bagaimana organisasi melaksanakan tupoksinya dengan cara mengelola risikonya. Risikonya apa saja. Kemudian dengan adanya risiko-risiko tadi perlu adanya semacam pengendalian. Nah, bagaimana mengelola tupoksinya supaya tetap taat kepada aturan-aturan yang ada. Nah, ini di bawah payung GRC. Nah, di bawahnya lagi khusus yang manajemen risiko. Bagaimana Bapak Ibu mencapai tujuan supaya tujuan itu bisa tercapai. Nah, makanya Bapak harus menerapkan yang namanya risk management, yaitu mengelola risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan supaya hal-hal yang menghambat tadi bisa, pertama, bisa diminimalisir, yang kedua, kalau bisa jangan sampai itu terjadi sehingga mempengaruhi tujuan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang namanya fraud risk management. Dari pengelolaan risk management tadi, sebetulnya banyak jenisnya. Ada keuangan, ada SDM, dan sebagainya lah. Ya, masalah-masalah cukup banyak. Nah, khusus terkait dengan fraud risk governance, mencoba membatasi, memfokuskan di permasalahan fraud atau kecurangan. Jadi ada istilah fraud risk management, pengelolaan risiko fraud. Jadi kalau kita punya itu suatu tujuan, kebetulan di depannya ada hambatan berupa risiko kecurangan, makanya perusahaan harus berusaha, organisasi harus berusaha, pemerintah harus berusaha bagaimana meminimalisir, ya, agar tidak terjadi risiko kecurangan terhadap tujuan tadi. Kemudian lebih ke bawah lagi adalah gambaran bagaimana bisa kita mengontrol fraud tersebut. Fraud control plan. Jadi dari depan, jauh-jauh hari kita mempersiapkan infrastruktur guna mengelola risiko kecurangan tersebut.
ada istilah fraud control plan. Jadi rencana pengendalian risiko kecurangan. Nah, lebih ke dalam lagi, ini akan lebih bagus kalau biasanya ini dilakukan oleh internal auditornya, melakukan yang namanya fraud risk based audit. Jadi melakukan audit yang khususnya yang terkait dengan fraud atau kecurangan. Nah, semua ini adalah dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang menghambat pencapaian tujuan atau goal tersebut. Insya Allah dengan ini dilaksanakan, tujuan yang sudah diharapkan di depan akan dapat tercapai. Nah, ini secara agak detail, tapi sekilas saja saya akan mencoba menjelaskan yang beberapa hal yang penting. Fraud Control Plan atau FCP. Jadi kalau Bapak Ibu akan menerapkan, mengimplementasikan FCP, sebaiknya ini sudah dilakukan dari sosialisasi, diagnosis, assessment, bimbingan teknis, dan juga evaluasi implementasi. Jadi sosialisasi ini harus dilaksanakan dari bawah sampai ke atas. Jadi semuanya bisa paham, ya. Kalau terkait fraud control plan sendiri, tadi sudah saya sampaikan, merupakan suatu program yang dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi fraud. Sekali lagi, dalam rangka untuk implementasi FCP ini, betul-betul semua harus paham. Makanya paling penting pertama adalah sosialisasi, dan selanjutnya nanti secara detail akan kami bahas khusus terkait dengan fraud control plan ini. Selanjutnya, ini mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah dengar pemicu terjadinya fraud, ya. Fraud yang fundamental ini biasanya terjadinya ada 3, ya. Ada pressure, kemudian kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, ini masing-masing Bapak Ibu bisa membangun sistem pengendalian kalau terjadi hal ini. Pressure, misalnya ya, contoh sekilas saja, tekanan-tekanan yang berasal dari keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan teman, atasan, dan sebagainya, maka ada cara untuk menghindarinya supaya kita tidak ke bawah, ya, karena tekanan tadi akhirnya kita melakukan korupsi, ya. Bisa dengan governance, dan misalnya contoh paling gampang adalah hidup sederhana. Karena kita tahu semuanya kalau hidupnya ada mewah-mewahan, nah ini biasanya kondisi, apalagi kalau pegawai negeri, ya, kan udah ketahuan berapa pendapatannya. Kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melampaui dari yang seharusnya terjadi, pasti, ya, ujung-ujungnya nanti adanya korupsi. Kemudian kesempatan, ini biasanya untuk, maaf nih, yang sudah mendapatkan amanah tertentu, sudah punya kewenangan, kekuasaan. Nah, ini bisa mengarah kepada korupsi, ya. Di sana apalagi kalau terjadi di dalamnya adalah pengendalian yang lemah, internal control yang lemah, ya. Makanya lebih mudah untuk terjadinya korupsi. Maka jalan solusinya, jalan keluarnya adalah meningkatkan ketahanan dari sistem pengendaliannya atau SOP-nya dengan adanya aturan-aturan yang memang lebih kuat lagi atau andal. Nah, kalau rasionalisasi ini tadi melihat kondisi lingkungan, ya, ternyata di sana banyak terjadi hal-hal yang memang
mengarah ke kecurangan, akhirnya ikut-ikutan. Ya, ini lebih ke moral. Makanya pengendaliannya bagaimana menguatkan mental para pegawai supaya tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke kecurangan. Nah, ini contoh-contoh yang biasanya mendorong terjadinya korupsi. Ini yang hampir di semua tempat nih. Pemberian karangan bunga, ucapan selamat di kalangan pemerintah pusat maupun daerah. Ini sering sekali. Kalau kita lihat terus terang aja, pemberian karangan bunga ini kan tidak ada mata anggaran budgetnya. Mau nggak mau, ini dikeluarkan harusnya dari kantong sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya ya 1, 2 kita sendiri nggak apa-apa, tapi kalau banyak, padahal harganya juga cukup lumayan, ya akhirnya harus menyediakan anggaran tersebut ya, secara ilegal. Penjamuan yang melebihi dari kekuatan anggaran. Nah, kalau penjamuan ini biasanya ada yang namanya di pemerintahan itu biaya operasional. Kalau hanya istilahnya kecil-kecil, mungkin tidak apa. Tapi kalau sudah melebihi dari yang seharusnya, itu arahnya ke korupsi pasti. Pemberian tips saat pengurusan kepegawaian misalnya, ini juga yang seharusnya pengurusan kepegawaian itu sudah dilakukan oleh unit yang memang melakukan atau uh, tupoksinya adalah terkait administrasi kepegawaian. Nah, kalau tidak dilakukan dengan benar, ya akhirnya seperti ini, ya terjadi korupsi. Kemudian pengadaan acara seremonial. Nah, ini unit-unit kerja kadang-kadang mengadakan acara-acara yang tidak sesuai. Maksud saya adalah yang sebetulnya di anggaran nggak mungkin itu diadakan seperti itu. Akhirnya berusaha ke sana kemari, minta tolong dan sebagainya. Ada akhirnya utang budi, nah, di sana akhirnya terjadi korupsi. Atau pemaksaan mungkin juga. Ya, pesta atau perayaan hari-hari ulang tahun kantor yang berlebihan. Sama dengan yang di atas tadi. Berlomba-lomba kegiatan kantor tidak wajar. Ya. Pura-pura kantornya melakukan kegiatan yang wah, padahal sebetulnya anggarannya tidak ada. Nah, ini juga bisa mengarah ke apa namanya tindakan ke kecurangan. Kemudian fraud risk management. Apa fraud risk management? Yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui risiko-risiko kecurangan yang banyak lah, yang melekat di organisasi dan mengukur serta mengelola risiko tersebut agar tujuan dapat tercapai. Jadi tadi yang sebelumnya sudah kami sampaikan, jadi kalau kita mempunyai tujuan, ya, kemudian kita tidak siap, maka kita dihadapkan berbagai macam risiko. Nah, disinilah gunanya kita melakukan pengelolaan risiko pengelolaan risiko kecurangan. Nah, di dalam pengelolaan risiko kecurangan ada salah satu metodologi yang lebih mudah, yaitu namanya fraud risk assessment atau FRA. FRA adalah proses yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi ya, kecurangan-kecurangan yang memang akan dihadapi oleh suatu unit organisasi tersebut. Nah, ini kalau secara detail adalah dari identifikasi risiko yang memang sudah ada apa, kemudian membuat pengendalian atas identifikasi risiko tersebut, ini adalah mengevaluasi pengendalian yang sudah ada. Jadi pertama identifikasi risiko kecurangan, terus kemudian melakukan evaluasi pengendalian apakah sudah ada atau belum, bagaimana pengendaliannya kuat
sedang atau rendah, kemudian menilai risiko tersebut dengan mengantisipasi pengendalian yang sudah ada, kira-kira masih tinggi, sedang, atau rendah risiko tersebut. Makanya selanjutnya adalah melakukan respon. Jadi apa yang harus dilakukan terhadap risiko fraud tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin nanti secara detail akan terpisah saja ya kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu harus melakukan identifikasi ya. Misalnya kalau dalam fraud risk assessment tadi, apa penyebabnya? Harus dicari dulu ya. Apa yang menyebabkan atau peristiwa akhirnya terjadi suatu risiko tersebut. Ini biasanya adalah kondisi yang sudah atau ada. Atau mungkin bisa juga ke depan ada sesuatu yang memicu terjadinya risiko tersebut. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, penyebab tersebut terjadi, maka terjadilah peristiwa risiko. Nah, peristiwa risiko itu adalah peristiwa yang akan terjadi di masa datang. Nah, kita juga harus mengidentifikasi kira-kira kalau peristiwa tersebut terjadi, kemungkinan akan berdampak apa, ya, konsekuensi setelah terjadinya risiko. Nah, ini harus diperhatikan juga dan nanti akan dibahas. Sebetulnya ini hampir mirip dengan risk assessment, cuman kalau di sini adalah khusus terkait dengan risiko kecurangan. Ini adalah contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu lihat. Misalnya ada pembayaran fiktif. Ini biasanya disebabkan oleh ada tekanan atasan, maaf nih ada kepala dinas, ngumpulin dana untuk suatu tujuan tertentu, kebetulan sistem pembayarannya lemah, ya, atau bahkan kepala dinas berpikir orang lain juga melakukan. Nah, ini penyebab makanya ada risiko baru yang mungkin disebabkan oleh hal ini. Nah, di sini misalnya ada suatu pendapatan yang sebetulnya tidak berhak kepala OPD tadi menerima, dia ambil sana. Nah, akibatnya apa? Ya kerugian lah dengan mengambil pendapatan yang harusnya masuk ke kas negara, tapi diambil. Akhirnya menjadi kerugian. Kemudian ada pembayaran tidak sesuai aturan. Di sini ada penyebabnya apa, risikonya apa, dan di sini adalah konsekuensinya. Nanti saya jelaskan terpisah saja. Ya. Kemudian ini pengadaan barang jasa. Ini yang biasanya cukup banyak penyebabnya apa di sini. Kemudian terjadinya risiko apa, dan akhirnya terjadi konsekuensi. Ya. Nah, itu tadi beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini adalah mungkin belum banyak yang melakukan. Ya, kami tawarkan adalah implementasi fraud risk based internal audit. Jadi setelah Bapak Ibu tadi melakukan fraud risk assessment, akan menghasilkan daftar atau list fraud risk, ya, risiko-risiko kecurangan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu masuk ke pembuatan atau pelaksanaan audit berbasis risiko kecurangan. Jadi masuknya adalah berbasis kepada kumpulan-kumpulan risiko kecurangan. Nah, kalau di sini sudah dilakukan itu, insya Allah untuk kedepannya kecurangan itu harusnya tidak terjadi lagi, karena di sini betul-betul sudah difilter dari berbagai macam metodologi. Ada tadi FCP, Fraud Control Plan, ada Fraud Risk Management, kemudian ditambah lagi ada Fraud Risk Assessment. Itu semakin filternya semakin kecil ya. Istilahnya kalau saringan sudah dibikin saringan-saringan banyak, dan juga saringan tersebut filternya semakin kecil. Nah, kalau dengan melakukan ini, maka banyak hal yang akan diperoleh. Nah, sarannya itu nantinya adalah pengendalian risiko atas fraud kecurangan yang sebelumnya. Jadi, risiko kembali lagi, risiko itu belum terjadi. Kalau sudah ada pengendaliannya, fraud harusnya tidak terjadi. Pengendalian atas fraud risiko baru.
dari risiko fraud yang baru. Jadi mungkin ada yang sebelumnya sudah diidentifikasi, ada muncul lagi risiko fraud. Boleh, ya di sini ada pengendalinya. Kemudian juga harus adanya pemantauan. Nah, hal ini akan memberikan kemanfaatan, keuntungan yang lebih dari kalau sebelumnya tidak atau belum melakukan fraud risk based internal audit. Pertama, saran adalah peningkatan pengendalian. Jelas, saran bukan merupakan sanksi atau garansi rugi atau sering disebut TPTGR. Hubungan auditi dengan unit pemilik risiko atau unit-unit kerja itu semakin baik karena auditor memberikan saran rekomendasi yang memang lebih baik dan tidak merugikan dari auditinya. Dan yang terakhir, kedatangan auditor biasanya selalu diharapkan. Jadi bukan kalau ada auditor mau datang sudah antisipasi semacam menolak. Nah, di sini tidak. Ya. Nah, sebagai penutup bahwa korupsi itu bisa dicegah, awali dengan kebaikan sejak dini, kemudian bekerja dengan integritas tinggi, kawal dengan fraud risk governance, jadi secara keseluruhan payungnya, bersihkan sapu sebelum dipakai untuk menyapu. Jelas kalau kita menyapu, kalau sapunya saja sudah kotor, susah bersihnya. Tinggalkan hanya wacana, yang penting action. Dan jangan lupa ini mengajak ke seluruh stakeholder yang ada. Insya Allah kecurangan di bumi Indonesia ini nanti kita bisa hilangkan atau minimal diminimalisir serendah mungkin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan dimasukkan dalam kolom komentar. Juga like and subscribe. Juga boleh di-share ke teman yang lain. Silakan kalau mungkin Bapak Ibu masih bertanya bisa dihubungin langsung. Saya Supriyadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.